yang disebabkan oleh melemahnya katup atau sfinkter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Normalnya, katup ini akan terbuka untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup kencang guna mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Namun pada penderita GERD, katup ini melemah, sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Hal ini mengakibatkan isi lambung yang berisi makanan dan asam lambung naik ke kerongkongan. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, lapisan kerongkongan akan mengalami iritasi hingga peradangan dan lama-kelamaan menjadi lemah. Gejala yang biasa terjadi saat asam lambung naik adalah rasa asam atau pahit di mulut dan sensasi perih atau panas terbakar di dada dan ulu hati. Kedua gejala ini biasanya akan semakin memburuk saat penderita membungkuk, berbaring, atau setelah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patricia Angelika dari Prodi S1 Keperawatan, berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit asam lambung. Sebelumnya saya berasal dari Belitung, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Kita kembali pada topik. Apa itu asam lambung? Asam lambung adalah sejenis cairan dalam sistem pencernaan yang terdapat dalam lambung dan terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida. Cairan tersebut berperan penting untuk pencernaan protein dengan menghidupkan enzim pencernaan yang mengurai protein menjadi rantai panjang asam amino. Asam lambung juga merupakan suatu kondisi di mana lambung naik ke kerongkongan, dapat menimbulkan nyeri ulu, hati, serta gejala lainnya pada bagian bawah dan perut. Kemudian, apa sih penyebab terjadinya asam lambung? Penyebab terjadinya asam lambung yang paling umum adalah penyakit hernia hiatus. Masalah ini terjadi ketika bagian atas perut dan sfinkter memisahkan perut dan dada. Penyebab lainnya yaitu terjadinya sekresi lambung berlebihan, yaitu stres, pola makan tidak teratur, dan aspek anatomi dinding lambung yang sudah mengalami kerusakan, mengalami gaya hidup yang tidak sehat, serta tidak mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi. Kemudian, beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan penyakit asam lambung seperti memiliki berat badan yang berlebihan. Kedua, mengalami hernia hiatus. Apa sih hernia hiatus itu? Hernia hiatus itu tonjolan dari bagian lambung yang melewati celah diafragma dan dapat menghalangi makanan masuk ke lambung. Yang ketiga, mengalami penyakit yaitu kondisi melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat. Kemudian yang keempat, mengidap skleroderma, yaitu penyakit yang menyerang jaringan ikat. Yang terakhir, kebiasaan mengonsumsi jenis makanan tertentu, misalnya susu, makanan pedas, atau makanan berminyak seperti goreng-gorengan. Kemudian, apa sih gejala penyakit asam lambung ini? Yang pertama ada rasa panas, kemudian mudah kenyang, lebih sering bersendawa, sakit tenggorokan, mual dan muntah, dan yang terakhir batuk tanpa dahak. Kemudian pengobatan asam lambung juga bisa dilakukan dengan cara penanganan mandiri, yaitu dengan cara mempertahankan berat badan ideal. Bisa kita lakukan dengan cara seperti sering berolahraga. Yang kedua, jika pengidap asam lambung perokok, pentingnya untuk berhenti merokok. Dan yang ketiga, menghindari makanan besar dan berat pada saat malam hari. Dan keempat, menunggu beberapa jam setelah makanan untuk berbaring. Yang kelima, hindari sejumlah jenis makanan seperti makanan berlemak, pedas, atau tinggi asam. Dan yang terakhir, makan dengan porsi yang kecil tetapi sering. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penyakit asam lambung. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.